Kalau lu merasa konten ini menjadi asupan gizi lu dan penyegar lu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, Bor. Oke, Bor, balik lagi bersama saya Sidul Austin, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film bukan permintaan sih, ini manjir yang pote 8+ edan. Ini nih yang pote kurang olahraga mata kali ya, astagfirullah. Tapi kalau cantik nggak apa-apa sih. Ya udah, gue bakal bahas film yang mungkin film ini menambah asupan gizi batang kalian. Film ini berjudul The Treacherous, susah lagi nyebutnya. Oke, walaupun sebenarnya gue lebih suka film yang ada di Pornhub, tapi film ini juga oke sih menurut saya, bikin si Jack gue bangun. Film ini disutradarai oleh Min Kyu Dong dan rilis pada tahun 2015, saat dimana saya masih menjadi tukang jualan es campur di sana. Film ini sendiri akan menceritakan seorang raja yang mengeksploitasi rakyat untuk kesenangan si batangnya sendiri. Ya gitu deh pokoknya. Oke, bagaimana dengan filmnya? Kita langsung saja putar, Mas Bor. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang raja yang telah berkuasa selama 10 tahun. Ia bernama Yeon San. Tiba-tiba saja ia menerima pakaian wanita dengan penuh darah. Dan dua orang yang memberikan pakaian tersebut adalah menteri raja yang bernama Im Sa Hong dan juga putranya yang bernama In Sung Jang Sai. Susah anjir nyebutnya, gak kayak orang Indo. Agus, Asep, Udin, Eman, ringan di lidah bagoy. Mereka pun memberitahu sang raja bahwa itu adalah pakaian yang dikenakan oleh ibunya sebelum ibunya dibunuh dan digulingkan dari tahtanya. Sang raja pun membunuh orang-orang yang diduga terlibat dalam pergulingan tahta dan pembunuhan ibunya. Tak hanya memenggal kepala ataupun membetong tangan, bahkan ia memerintahkan pasukannya untuk menggali kuburan orang-orang yang berkhianat dan menghancurkan tengkoraknya. Mereka tak hanya sadis, raja juga dikenal sebagai seorang raja yang haus dengan nutrisi si batang. Bahkan bila sang raja tertarik pada seorang wanita, maka dia akan mengadu liang cipapang dengan wanita tersebut. Dia tidak peduli walaupun si wanita itu adalah istri orang atau rakyat dari kelas bawah. Yang penting ngarannya is number one. Karena kekejaman dan kebengisan sang raja, rakyat pun mengalami kritis darurat ekonomi. Namun suatu hari, si raja mulai mengalami insomnia dan berhalusinasi seakan-akan ada orang yang akan membunuhnya. Jang Sai yang melihat hal tersebut menjanjikan kepada raja bahwa dia akan membawa gadis yang bakal memenuhi hasrat gila sang raja. Akan tetapi, permaisuri yang tidak senang pada Jang Sai akan membuktikan yang mana dialah yang paling pantas untuk memberikan permaisuri baru kepada sang raja. Sehingga terjadilah persaingan antara Jang Sai dan permaisuri untuk mendapatkan perhatian sang raja. Akhirnya raja pun mengumpulkan menteri-menterinya dan memerintahkan mereka untuk merekrut wanita cantik yang ada di seluruh negeri. Dan ia menunjuk Jang Sai dan ayahnya sebagai orang yang memimpin untuk merekrut wanita-wanita tersebut. Di sisi lain, permaisuri telah menunjuk seorang wanita penghibur tercantik untuk ikut dalam kontes permaisuri yang akan diselenggarakan oleh raja. Dan wanita tersebut bernama Seo. Ia sendiri adalah seorang pelacur di daerah itu. Jing Sai dan ayahnya pun mulai melaksanakan perintah sang raja. Dia mendatangi seluruh penjuru negeri untuk merekrut wanita-wanita cantik. Tak hanya kalangan bawah, bahkan ia juga menjemput paksa gadis-gadis kalangan bangsawan. Dirinya tak peduli dia istri, anak, atau pelayan. Bahkan banyak juga orang yang menjual istri atau anak gadisnya kepada pasukan kerajaan. Ketika di sebuah perjalanan, tiba-tiba Jang Sai melihat seorang gadis yang sedang melakukan pertunjukan tari pedang. Dan diketahui bahwa gadis tersebut bernama Dan Hee. Ia adalah seorang gadis cantik yang berprofesi sebagai tukang daging. Jang Sai pun tertarik untuk merekrut Dan Hee, namun Dan Hee yang berprofesi sebagai tukang daging tidak pantas untuk berada di istana. Akan tetapi Jang Sai yang penasaran pada tari pedang Dan Hee, lalu ia mengikuti Dan Hee yang akan pulang. Tiba-tiba saja di perjalanan dia bertemu dengan orang-orang yang tidak suka melihat dia memburu gadis-gadis di seluruh penjuru negeri. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Jang Sai dan orang-orang itu. Karena pertarungan yang tidak seimbang akhirnya membuat Jang Sai terjatuh dan pingsan. Lalu Dan Hee yang merasa kasihan pun menolong Jang Sai dan membawa Jang Sai yang pingsan ke rumahnya. Ketika Jang Sai tersadar, kemudian ia bergegas untuk pergi. Akan tetapi, tiba-tiba saja Dan Hee menawarkan dirinya untuk direkrut.
Namun Jiang Sai menolaknya, karena Danhi adalah seorang tukang daging sehingga tidak pantas untuk jadi permaisuri raja. Tiba-tiba saja, keesokan harinya Danhi muncul dari rumah salah satu bangsawan dan mengaku sebagai anak dari gadis bangsawan tersebut. Dia pun mengaku bahwa namanya adalah Junghwa, anak dari Tuan Zhou. Oke, di sini ternyata Danhi sudah melakukan perjanjian dengan Junghwa yang asli. Danhi pun dibawa ke tempat di mana wanita-wanita telah direkrut dikumpulkan. Karena para penjaga juga adalah seorang lelaki yang memiliki hasrat untuk Para penjaga itu langsung menahan Danhi untuk diperkaos. Ketika mereka sudah menyingsratkan celana Danhi, tiba-tiba datang Jiang Sai datang menyelamatkan Danhi. Dia berkata, lalu ia membawa Danhi dan Jiang Sai pun bertanya kepada Danhi tentang tujuannya mengapa dia bersikeras ingin ikut dalam perekrutan tersebut. Dan Danhi hanya menjawab bahwa dia hanya ingin melunasi hutang-hutang ayahnya. Para wanita yang telah direkrut pun dibawa ke istana agar raja dapat melihat mereka. Raja pun sangat bersemangat melihat wanita-wanita yang telah dikumpulkan oleh Jiang Sai. Sang raja langsung merubah tempat yang tadinya adalah tempat sastra sekarang malah dijadikan tempat untuk ngadu liang Cipapang. Sedangkan di tempat lain, tampak para menteri dan para pejabat-pejabat kerajaan berkumpul di suatu tempat. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak setuju atas perlakuan sang raja dan mereka semua sedang merencanakan aksi pemberontakan. Perkumpulan tersebut dipimpin oleh menteri yang bernama Wong Jang. Singkat cerita, seleksi pun dimulai. Wanita-wanita yang telah direkrut pun dipilih berdasarkan visi dan kemampuan mereka dalam memuaskan nafsu birahi sang raja. Mereka semua dilatih oleh permaisuri dan menteri di sana. 일상 옥문이 되도록 앞쪽에 위치하며 이모 털이 없으면 최고요. 적거나 가늘어 버들풀 마냥 곱고 상에게 솥은 한 줄기라 그리하여 딱 옥만. Sedangkan Jiang Sai yang tertarik kepada Danhi dengan khusus hanya mengajarkan Danhi tentang apa saja yang disukai oleh sang raja ketika mengadu lubang Cipapang. Sementara permaisuri yang telah memiliki pengalaman mantap-mantap dengan raja, ia mengajarkan Seo posisi-posisi yang tidak bisa dijelaskan oleh lisan. Ya, intinya posisi yang disukai oleh raja. Satu persatu wanita telah direkrut pun gugur dan tinggal menyisihkan dua kandidat terkuat, yaitu Seo dan Danhi. Akan tetapi Jiang Sai yang melatih Danhi ternyata sedikit demi sedikit telah menanam benih-benih cinta kepada Danhi. Di sini kita diperlihatkan masa lalu Danhi. Ternyata Danhi adalah seorang putri dari keluarga bangsawan yang bernama Kim Il-son. Kim Il-son adalah menteri yang berpengaruh terhadap Raja Seoyun. Dan Jiang Sai jatuh cinta kepada Danhi saat ia masih remaja. Sedangkan ibu dan ayah Danhi dibunuh oleh raja karena dituduh sebagai seorang pengkhianat. Singkat cerita, hari penentuan pun tiba. Para wanita yang telah direkrut diperintahkan untuk menampilkan tarian pertunjukan di depan sang raja. Di sana Seo tampil pertama dan ia menampilkan tarian erotis. Sedangkan Danhi menampilkan tarian pedangnya. Namun acara terhenti ketika tiba-tiba saja seseorang menembakkan panahnya pada Danhi. Akan tetapi Jiang Sai yang melihat itu langsung berlari untuk menyelamatkan Danhi. Sehingga anak panah tersebut menggores baju Jiang Sai dan hampir mengenai sang raja. Ternyata orang yang ingin membunuh Danhi adalah orang suruhan dari ayah Jiang Sai. Ayah Jiang Sai telah mengetahui bahwa Danhi adalah seorang tukang daging dan tak ingin raja tahu. Sehingga dia berusaha untuk membunuhnya. Karena jika sang raja mengetahui identitas Danhi, maka mereka berdua akan diusir dari istana karena telah membawa orang yang akan membunuh raja. Sementara Jiang Sai telah mengetahui identitas dan rencana Danhi. Danhi mengikuti seleksi permaisuri itu, tujuan Danhi adalah ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Jiang Sai pun meminta Danhi untuk menghentikan rencana balas dendamnya dan berjanji akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan Danhi dari istana. Akan tetapi, Danhi menolak hal tersebut dan mengancam akan membunuh Jiang Sai. Setelah insiden penembakan panah yang hampir mengenai raja, Jiang Sai pun mengambil kesempatan itu untuk memfitnah beberapa menteri yang tidak disukainya. Sang raja yang sepenuhnya telah terbawa dalam pengaruh Jiang Sai, ia percaya dengan semua ucapannya. Jiang Sai memerintahkan untuk mengeksekusi menteri-menteri tersebut dengan sadis.
Bahkan sang raja menyuruh memanah ayah dari para wanita itu. Di sini ternyata tujuan Jing Sai melakukan hal itu agar dirinya berkuasa tanpa harus menjadi raja. Mantul. Setelah kekacauan yang terjadi, raja pun meminta para wanita yang telah direkrut yang akan menjadi permaisuri barunya dihentikan. Singkat cerita, Seo menemui menteri di sana untuk memasukkan dirinya kembali ke istana itu. Di sana, Seo memberitahu Menteri Jokwang bahwa Danhi adalah seorang putri dari seorang pengkhianat. Namun salah satu menteri menyarankan agar raja tetap melanjutkan perekrutan tersebut. Dia juga berkata bahwa dia telah mendapatkan 2 kandidat terbaik, dan kedua kandidat terbaik itu adalah Seo dan Danhi. Raja pun memerintahkan mereka untuk saling beradu ketahanan, dan pemenangnya akan mendapatkan kepala yang cantik. Mereka pun beradu dengan berbagai posisi dan gaya. 가만히 있지 말거라. Insyaallah wahai manusia, jika dirimu bernoda. Jadi dalam permainan ini, siapa yang paling dulu klimaks maka dinyatakan kalah. Sampai akhirnya Danhi berhasil membuat Seo klimaks. Sang raja yang melihat Seo yang telah klimaks langsung mengambil pedangnya yang bermaksud akan memenggal kepala Seo. Namun Danhi melindungi Seo dan berkata kepada raja bahwa dia tidak cantik lagi apabila kepalanya dipenggal. Raja pun menuruti permintaan Danhi dan memerintahkan Seo untuk menjadi pelayan Danhi. Sedangkan Danhi sebagai pemenang, dia harus mulai melayani raja mulai besok. Tibalah saatnya Danhi harus melayani sang raja. Jang Sai ditunjuk sebagai orang yang harus menjemput Danhi. Dia pun datang ke tempat di mana Danhi berada dan menjemput Danhi. Namun ternyata Jang Sai tidak membawa Danhi ke istana, melainkan membawanya pergi jauh dan menyuruh Danhi untuk pergi sejauh mungkin. Karena di sini Jang Sai sudah terlanjur cinta kepada Danhi, jadi dirinya tidak ingin Danhi ternodai. Namun setelah dilihat ternyata itu bukanlah Danhi, melainkan Seo. Seo pun memberitahu Jang Sai bahwa itu adalah perintah yang diberikan oleh Danhi. Sedangkan Danhi pergi ke istana seorang diri. Sebelum masuk ke istana, dia pun bertemu dengan Menteri Wonjong yang merencanakan pemberontakan dan mengetahui bahwa Danhi sedang berencana untuk membunuh sang raja. Dia juga yang memberitahu Danhi untuk menggunakan pisau yang berada di dalam kamar raja untuk membunuh sang raja. Akhirnya Danhi pun masuk ke dalam kamar sang raja, dan raja yang sudah tidak sabar pun langsung menghampiri dan menggabruk Danhi. Raja ingin segera mengadu liang Cipapang dengan Danhi, namun Danhi memberikan teka-teki kepada sang raja. Tujuannya agar ia bisa memperlambat waktu dan bisa mengambil pisau tersebut. Danhi memberi raja 3 kali kesempatan untuk menjawabnya. Danhi pun memberikan kesempatan untuk menggunakan kesempatan itu untuk mengambil pisau yang berada di tempat tidur sang raja. Sang raja pun menjawab teka-teki yang diberikan oleh Danhi, dan semua jawaban sang raja pun salah. Tanpa berpikir panjang, Danhi yang telah memegang pisau menodongkan pisaunya kepada sang raja dan akan menusuk sang raja. Namun tiba-tiba salah satu menteri raja yang bernama Jakwan menangkis pisau Danhi. Dan ternyata menteri Jakwan juga mengetahui identitas dan rencana Danhi untuk membunuh raja. Rencana Danhi pun gagal total, dan ia pun ditahan. Esok harinya Danhi dibawa ke hadapan sang raja dan ditanya tentang siapa yang telah memerintahkan Danhi untuk membunuh sang raja. Karena Danhi hanya diam saja, raja pun membawa orang-orang yang berkaitan dengan Danhi dan langsung memenggal kepala mereka. Bahkan raja membuat tengkorak ayah Danhi yang telah meninggal dan menghancurkannya. Setelah menyiksa Danhi, raja pun memanggil Jang Sai untuk menghadap padanya. Karena Jang Sai lah yang telah membawa orang yang hampir membunuhnya. Raja pun memerintahkan Jang Sai untuk membunuh Danhi agar nyawanya bisa diampuni. Dan Jang Sai langsung mendatangi Danhi yang berada di penjara. Namun sebelum menusuk Danhi, dia memberikan racun yang dapat membuat orang mati suri. Tujuannya agar Danhi bisa keluar dari penjara tersebut. Jang Sai telah menusuk Danhi, ia pun membawa pisau yang dia gunakan untuk menusuk Danhi kepada raja. Dan akhirnya sang raja pun mengampuni Jang Sai dan memerintahkan Jang Sai untuk kembali merekrut wanita-wanita yang akan dijadikan permaisuri. Jang Sai kemudian mendatangi Seo dan meminta Seo untuk merawat Danhi yang sedang mati suri. Namun dia bertemu dengan Menteri Wonjang dan menawarkan kerjasama untuk meruntuhkan tahta sang raja.
Hal pertama, Jiang Sai mengikuti perintah raja untuk kembali merekrut wanita-wanita di berbagai penjuru negeri. Namun kali ini Jiang Sai sengaja merekrut dengan tujuan agar rakyat semakin marah kepada raja. Dan saat itulah Menteri Wonjang bersama sekutunya akan menyerang istana. Tepat pada malam hari setelah Jiang Sai menyelesaikan tugasnya untuk merekrut wanita-wanita di seluruh penjuru negeri, dia pun datang melapor kepada raja dan berkata bahwa wanita-wanita telah direkrutnya butuh istirahat sebelum dipertemukan dengan sang raja. Namun raja sudah sangat berat tidak dapat menahan nafsunya, dan akhirnya Jiang Sai pun secara pribadi mengantarkan raja ke tempat peristirahatan wanita-wanita yang telah direkrutnya. Namun setelah sampai di rumah tersebut, sang raja tidak menemukan siapapun dan hanya ada ruangan kosong. Pada saat itulah Jiang Sai mencabut pedangnya dan mempermainkan sang raja. Sebelum akhirnya dia menusuk paha sang raja dan mengurungnya bersama dengan sekelompok babi. Sementara di istana, Menteri Wonjang berserta dengan kelompoknya mulai melaksanakan pemberontakan. Dia pun masuk ke dalam istana dan mencari raja untuk dibunuh. Di sini juga tampak Dan He yang telah memasuki istana dengan membawa pedang dan mencari sang raja. Namun tiba-tiba muncul pria bertopeng yang menggunakan jubah raja. Dan tanpa pikir panjang, Dan He pun langsung menyerangnya dan berhasil membuatnya tertusuk. Namun saat akan membunuhnya, Dan He sangat yakin bahwa itu bukanlah sang raja melainkan Jiang Sai. Dan He pun membiarkan Jiang Sai untuk hidup agar Jiang Sai dapat menerima dosa-dosanya. Dan tiba-tiba ayah Jiang Sai muncul dan menembak panah pada dadanya. Jiang Sai pun menunjukkan wajahnya pada ayahnya dan berkata bahwa dia tidak ingin hidup seperti ini lagi. Dan langsung menusuk dirinya sendiri dengan pedang yang ia pegang. Namun ayah Jiang Sai yang gila kekuasaan mencoba untuk membunuh Dan He. Tepat pada saat yang sama, pasukan pemberontakan langsung membunuh ayah Jiang Sai dengan menembakkan panah. Dan di akhir film, Seo menceritakan pada rakyat bahwa raja dikebiri sebelum akhirnya dibunuh oleh wanita-wanita penghiburnya. Kemudian ia menghampiri orang yang sedang mencari pedang. Lalu di sana datang Dan He melihat pria tersebut, ternyata pria tersebut adalah Jiang Sai. Dan film ini pun udahan bor. Oke Bor, di sini saya agak akan banyak bicara tentang film ini, yang intinya film ini walaupun mengandung unsur semi, tapi alur ceritanya yang bikin menarik. Ya sekian dari saya, jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Sekian dan wassalam.